Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBD LSD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja pasal yang pertama. 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang kedua saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema akibat bersandar pada Baal-Zebub. Akibat bersandar kepada yang bukan Tuhan. Akibat bersandar kepada berhala, kepada Baal. Akibat bersandar kepada ilah yang lain, yang bukan Tuhan. Kita sudah membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang kedua ini, ketika Raja Ahazia, dia jatuh dari kisi-kisi kamar yang di atas. Jadi dia jatuh dari kamar tingkat. Dia jatuh ke bawah dan dia menjadi sakit. Dan sakitnya cukup parah. Kemudian Raja Ahazia ini dia mengirim utusannya, mengirimkan orang-orangnya bukan meminta petunjuk kepada Tuhan Allah Israel, tetapi mengirim orang-orangnya untuk pergi ke Ekron, bertanya kepada Baal-Zebub, meminta petunjuk kepada Baal-Zebub. Baal-Zebub adalah salah satu dewa yang disembah oleh orang Filistin. Ahazia adalah seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Ahazia, dia hidup di dalam dosa penyembahan berhala. Dan juga dia melakukan berbagai tindakan yang jahat di mata Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih melihat perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh Raja Ahazia ini. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 52 sampai 54, ini tentang Raja Ahazia ini. Saya bacakan 1 Raja-Raja 22 ayat 52 sampai 54. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya, dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Jadi Ahazia ini dia seorang raja yang melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang membuat Tuhan bersedih, karena Ahazia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh ayahnya Ahab, seperti yang dilakukan oleh ibunya Isabel, yaitu menyembah kepada berhala-berhala.
melakukan hal-hal yang jahat. Dan ketika dia sakit pun, sakit karena jatuh, dia pun datang meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, menyuruh utusannya untuk datang ke Ekron meminta petunjuk kepada Baal-Zebub. Dan dengan demikian Raja Ahazia menganggap bahwa hanya Baal-Zebub yang sanggup menyembuhkan sakitnya. Dia menganggap bahwa hanya Baal-Zebub yang bisa menyembuhkannya. Sedangkan Allah di Israel itu dia tidak menganggapnya. Dia tidak mau mencarinya. Karena Ahazia hanya menganggap Baal-Zebub yang dapat menolongnya, yang dapat menyembuhkannya. Sikap Ahazia ini menunjukkan yang pertama, dia tidak setia kepada Tuhan Allah Israel. Ahazia tidak setia kepada Tuhan Allah Israel karena dia menyembah kepada Allah yang lain. Dia menyembah kepada dewa yang disembah oleh orang Filistin. Dia mengandalkan, bersandar kepada Baal-Zebub yang di Ekron. Dia meminta petunjuk, bertanya kepada Baal-Zebub yang ada di Ekron, bukan Allahnya orang Israel. Jadi sikap Ahazia ini menunjukkan bahwa dia tidak setia kepada Allah, Tuhannya orang Israel. Yang kedua, sikap dari Raja Ahazia adalah tidak menghormati Tuhan yang hidup, tidak menghormati Tuhan Allah Israel, Tuhan yang sudah memberkati bangsa Israel, Tuhan yang sudah banyak melakukan pertolongannya bagi bangsa Israel. Ahazia tidak menghormati Tuhan Allah Israel karena dia lebih memilih untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub. Dia lebih memilih untuk bertanya kepada Baal-Zebub, untuk bersandar, berharap kepada Baal-Zebub. Dia lebih memilih untuk mengandalkan Baal-Zebub daripada mengandalkan Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang sudah menolong, Allah yang sudah memberkati bangsa Israel. Jadi Raja Ahazia tidak menghormati Tuhan Allah Israel. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, 2 Raja-Raja 1 ayat 3 dan keempat, di sana Nabi Elia disuruh oleh Tuhan untuk menemui orang-orang yang diutus oleh Raja Ahazia untuk pergi ke Ekron untuk bertanya ke Baal-Zebub. Jadi Nabi Elia diutus Tuhan untuk menemui mereka, menyampaikan pesan Tuhan bagi Raja Ahazia. Saya bacakan ayat 3 dan 4, dikatakan, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Jadi Elia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, menemui orang-orang yang diutus untuk pergi bertanya kepada Baal-Zebub, menyampaikan firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel? Sehingga Raja Ahazia mengutus mereka pergi ke Ekron bertanya kepada Baal-Zebub, apakah tidak ada Allah di Israel? Tidak ada Tuhan di Israel. Ahazia tidak menghormati Tuhan dengan dia bertanya kepada Baal-Zebub di Ekron. Dan
Yang ketiga, yang dilakukan oleh Ahazia itu menunjukkan bahwa Ahazia ketika dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan-utusannya, Elia menyampaikan kepada utusan-utusan Raja Ahazia yang akan pergi ke Ekron, dan utusan-utusan dari Ahazia itu menyampaikan kepada Raja Ahazia, dia belum sampai ke Ekron, mereka kembali menyampaikan bahwa ada seseorang yang menjumpai mereka, menyampaikan firman Tuhan, bahwa apakah tidak ada Allah di Israel. Karena itu maka Ahazia akan mati. Dan Ahazia tidak mau merendahkan dirinya, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau datang kepada Nabi Elia memohon pengampunan dari Tuhan, tetapi justru menyuruh pasukannya untuk membawa Elia datang ke istana. Dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, ayat 9-14, ada perwira dan 50 orang pasukan diutus naik ke gunung untuk mencari Elia. Elia disuruh datang ke istana, tetapi utusan dari Ahazia dibinasakan dengan api dari langit. Sampai yang kedua dan yang ketiga, karena utusannya merendahkan diri di hadapan Elia, maka Elia turun. Dan apa akibatnya? Ahazia mengalami penghukuman Tuhan, dia mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita sebagai umat-umat Tuhan, kita melakukan sikap seperti Ahazia, kita bertindak seperti Ahazia saat menghadapi kesulitan. Kita tidak datang kepada Tuhan, kita tidak mencari Tuhan, tidak mencari petunjuk Tuhan. Saat menghadapi kesulitan, jangan sampai kita malah pergi ke orang pintar, ke paranormal, ke dukun, meminta petunjuk kepada mereka. Yang datang bukan pertolongan, tetapi penghukuman Tuhan. Ketika kita bersandar kepada yang bukan Allah, kita datang ke paranormal, datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ke suhu meminta petunjuk dari mereka, yang akan kita terima bukan pertolongan, tetapi penghukuman Tuhan. Sama seperti Raja Ahazia, mencari pertolongan di luar Tuhan akan mendatangkan penghukuman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya Renungan 79 ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan, menceritakan kesaksian pribadi, kesaksian pertolongan Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakit, dipulihkan dari masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami selalu bersandar hanya kepada Engkau Tuhan. Karena ketika kami bersandar kepada yang lain, maka bukan pertolongan yang kami terima, tetapi penghukuman Tuhan yang datang dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersyukur buat setiap anak-anak-Mu yang sudah diterima di perguruan tinggi, dimanapun mereka mendaftar. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang masih mencari sekolah, mencari perguruan tinggi. Biarlah Engkau membuka jalan bagi mereka. Kami percaya Engkau sudah menyediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang sedang merindukan keturunan. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau buka setiap kandungan-kandungan bagi orang-orang yang merindukan keturunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan berkati dengan keturunan yang ilahi.
Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.